Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Ya, gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah Bu Ika, baik juga nih. Bu Ika, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya. Oke Bu, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Atik dan bagaimana juga Bu Atik menjawab ataupun merespon pertanyaan dari Bu Ika. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Ika. Kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Rizky, untuk potensi yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Ika. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Ika, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi atau disupervisi, Bu Ika? Baik Pak Rizky, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin Bu Atik nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi segala permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Ika. Demikian ya, itu pra observasi atau pra supervisi kita kali ini. Silahkan nanti Bu Ika melakukan coaching dengan Bu Atik. Semangat ya. Siap Pak Rizky, terima kasih ya Pak atas segala kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atik. Waalaikumsalam Wika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atik? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Wika? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Atik, dengar-dengar Bu Atik ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada yang ingin saya sampaikan pada Bu Ika. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu banyak ya Bu. Saya hanya ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol santai. Semoga obrolan kita nanti menjadi obrolan yang sangat bermanfaat untuk disampaikan ya Bu. Begini Bu Ika, ini terkait dengan rekan-rekan guru kita di sekolahan kita. Menurut saya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kok tidak ada perubahan sekali dari guru-guru kita ketika menyampaikan materi. Mereka tetap menggunakan metode ceramah lagi. Itu kan tidak tidak kreatif ya Bu ya, istilahnya tidak ada perubahan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi mereka tetap menggunakan metode yang konvensional seperti itu loh Bu Ika.
Padahal kan sekarang kan zamannya sudah zaman maju ya Bu Ika ya, teknologi sudah maju, segala sesuatu, apalagi itu tentang pembelajaran Bu Ika. Harusnya kan guru-guru kita juga menggunakan teknologi yang maju Bu Ika, tidak hanya selalu bertumpu pada cara pembelajaran yang konvensional. Seperti itu Bu. Baik Bu Ati, dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menggarisbawahi bahwa permasalahan dari Bu Ati ini adalah terkait metode pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu ya, yang dirasa kurang variatif, begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Ika. Menurut saya itu pembelajaran mereka itu, model pembelajarannya itu tidak kreatif, itu seperti itu Bu Ika. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Ati dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolahan kita Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bu Ati harapkan di sini adanya perubahan ya? Kira-kira perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau ingin Ibu capai? Ya, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi ataupun metodenya Ibu. Jadi model pembelajarannya biar lebih bervariatif. Misalnya saja kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren atau trending saat sekarang nih Bu. Jadi misalnya kita menggunakan aplikasi kuisis, pembelajaran kuisis seperti itu kan lagi marak ya Bu ya. Itu bagaimana kayaknya kok itu lebih menarik dan pembelajaran menjadi lebih bervariatif Ibu. Oke Bu Ati, dari yang Ibu sampaikan tadi, intinya pembelajaran yang lebih menggunakan pada variasi metode yang disesuaikan dengan kemajuan zaman ya Bu. Iya Ibu, Terkait benar. IT, Iya. kemudian terkait digitalisasi. Iya. Nah, itu dimana media saat ini itu bisa dikatakan adalah kondisi yang sangat ideal ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Nah, terkait hal ini, kira-kira di sekolahnya Bu Ati itu terkait dengan level ya, kira-kira itu di level berapakah sekolah Ibu saat ini? Kalau menurut saya kok masih berada di level 5 Ibu. Karena di sini tuh banyak sekali guru-guru yang senior Ibu, yang mungkin kurang menggunakan metode pembelajaran yang up to date, dalam artian yang sedang tren seperti itu Ibu. Mesti masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Oke, intinya di level 5 ya Bu. Nah, kira-kira jika ingin ditingkatkan levelnya, di level berapakah yang ingin dicapai oleh Bu Atik terkait dengan perubahan di sekolah Ibu? Sepertinya kok kalau saya akan melakukan perubahan itu saya hanya bisa meningkatkan sampai ke level 7 Ibu. Kayaknya untuk level yang lebih tinggi belum bisa Ibu, masih sulit untuk diusahakan ke level yang lebih dari 7. Baik Ibu, intinya dari level 5 menuju ke level 7 ya Bu? Iya Ibu. Nah, terkait dengan itu, kira-kira usaha apa sih yang ingin Ibu Atik lakukan untuk dapat mencapai perubahan pada level tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu ya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tetapi mungkin juga semacam kegiatan mentoring atau pendampingan mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Oke, mentoring ya Bu? Iya. Yang nantinya Ibu akan coba rencanakan atau pendampingan. Nah, kira-kira selain mentoring, adakah strategi lain yang sekiranya bisa Ibu terapkan dengan teman-teman atau rekan-rekan guru Ibu yang bisa membuat mereka nyaman atau bisa mereka terima? Menurut saya, mungkin kegiatan yang bisa saya lakukan itu adalah workshop Ibu. Tetapi untuk mengikuti kegiatan itu kan juga saya perlu berkonsultasi dulu Ibu dengan
kepala sekolah ya Bu. Jadi kalau menurut saya mungkin karena kan juga workshop tentunya memerlukan persiapan yang matang Ibu. Di samping memerlukan biaya, kita juga perlu narasumber yang handal, ya kan Ibu? Karena kan nanti audiens tidak tertarik kalau kita mengundang narasumber yang tidak berkompeten ya Ibu ya. Nah mungkin seperti itu Ibu. Tadi saya perlu konsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Betul sekali ya Bu Ati. Intinya Bu Ati merencanakan mentoring dan juga pelatihan atau workshop ya. Nah, dari kedua hal tersebut, kira-kira yang menurut Bu Atik untuk saat ini lebih nyaman untuk diterapkan atau direalisasikan itu yang mana ya Bu? Kalau menurut saya ya Bu Ika, sepertinya kok kegiatan mentoring atau pendampingan Bu. Karena tadi kalau kita lihat seperti tadi pertimbangan workshop, kayaknya lebih nyaman ke itu dulu kali Ibu, pendampingan atau mentoring. Baik Bu, intinya mentoring ya Bu? Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ati memerlukan support, memerlukan motivasi, bantuan kah atau bagaimanakah untuk menempuh langkah mentoring tersebut? Ya jelas Bu, saya otomatis memerlukan bantuan ataupun dukungan dari pihak lain Ibu. Saya ingin mengajak kolaborasi, dalam artian saya akan melibatkan guru-guru yang menguasai IT Ibu untuk membantu kegiatan pembelajaran agar tidak monoton, hanya menggunakan pembelajaran yang konvensional. Luar biasa. Oke Bu Ati, intinya dalam melakukan mentoring nanti, intinya Bu Ati ingin dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, atau rekan kerja yang lainnya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan? Saya pinginnya secepatnya Ibu, kalau bisa minggu depan Ibu bisa saya realisasikan keinginan saya, rencana saya. Jadi saya kepingin minggu depan saya bisa melaksanakan aksi tersebut Ibu. Mantap, bagus sekali Bu Atik, semangat sekali. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang didapatkan dari Bu Atik? Yang saya dapatkan itu adalah sepertinya ada perubahan, adanya bentuk perubahan dari kegiatan pembelajaran. Saya sudah menemukan cara bagaimana sih untuk bisa mengubah pembelajaran yang konvensional dengan rencana aksi yang akan saya lakukan Ibu. Oke, alhamdulillah Bu Ati sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan terkait dengan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Oke Bu, nanti saya tunggu kabar-kabarnya lagi ya setelah Ibu melakukan mentoring untuk dapat mendengarkan cerita pengalamannya dan hal lainnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sekian dulu ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Atik untuk menerapkan mentoring bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tercapai hasil maksud yang terbaik dan berjalan dengan baik. Ya Ibu, terima kasih Bu Ika. Ibu Ika sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh saya tentang bagaimana teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang melaksanakan pembelajaran dengan konvensional. Terima kasih sekali Bu Ika. Bu Ika sudah memberikan masukan untuk saya dan saran untuk rencana yang lebih baik ke depannya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain waktu kalau kita ada waktu bisa lebih bercerita lebih detail, dan manakala Bu Atik memerlukan atau butuh saya bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Iya Ibu Ika, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semangat dan sukses buat Bu Atik. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bu Ika, tadi sepertinya sudah melakukan coaching ya dengan Bu Atik ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca supervisi ini. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan
pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Rizky, di coaching ini saya telah melakukan beberapa hal yang terkait dengan coaching, diantaranya dengan menerapkan alur tirta seperti menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Ati tadi untuk menceritakan segala permasalahan serta mencari dan menemukan solusi-solusinya. Nah, oke Bu Ika, menurut saya nih sebagai supervisor ya, yang berlebih tadi, proses coaching antara Bu Ika dengan Atik sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Kemudian proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan Bu Ika juga berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atik sehingga Bu Atik bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian tadi sudah dilakukan prinsip coachingnya berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir nih Bu Ika. Baik Pak. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Ika kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Oh, terkait itu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti kita dapat melakukan coaching yang lebih baik sesuai dengan alur dan ketentuannya. Seperti itu Pak Rizky. Oke Bu Ika, keren sekali nih. Oke, semoga kedepannya Bu Ika bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Semoga supervisi kita kali ini bermanfaat buat kita. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Ika. Sama-sama.